Langsung saja saya akan bahas materi kuliah perawatan dan perbaikan sebagai syarat UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Aziza dari kelas TL1B dengan NIM 1902040438. Dalam video ini saya akan membahas materi UTS yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan. Langsung saja saya akan bahas materi kuliah perawatan dan perbaikan sebagai syarat UTS. Di sini saya akan membahas tentang reactive maintenance. Reactive maintenance atau sering disebut dengan breakdown maintenance merupakan aktivitas pemeliharaan yang dilakukan sebagai reaksi atau tindakan segera yang diduduki prioritas utama untuk mengembalikan kondisi peralatan atau mesin pada kondisi atau keadaan normal setelah mengalami kegagalan fungsi yang mengakibatkan peralatan tersebut berhenti beroperasi. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Yang pertama, inspeksi atau inspection. Kegiatan inspeksi meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala, di mana maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin kelancaran proses produksi. Yang kedua yaitu kegiatan teknik atau engineering. Kegiatan ini meliputi percobaan atas peralatan yang baru dibeli dan kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti serta melakukan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. Yang ketiga, kegiatan produksi atau production. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya, yaitu perawatan, memperbaiki mesin-mesin dan peralatan. Secara fisik, kegiatan servis pelumasan atau lubrication. Yang keempat yaitu kegiatan administrasi atau clerical work. Pekerjaan administrasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan komponen atau spare part yang dibutuhkan, meliputi laporan kemajuan atau progress report, waktu inspeksi dan perbaikan komponen atau spare part yang tersedia. Yang kelima yaitu pemeliharaan bangunan atau housekeeping. Pemeliharaan untuk menjaga agar bangunan gedung tetap terpelihara dan terjamin keberhasilannya. Yang selanjutnya itu evolusi jenis pemeliharaan sarana dan prasarana resort. Dalam 40-50 tahun terakhir, pemeliharaan peralatan produksi telah mengalami progres evaluasi, diantaranya yaitu terencana. Yang pertama, reaktif atau perbaikan setelah terjadi kerusakan. Yang kedua, preventif. Selanjutnya, evolusi tidak terencana. Yang pertama, condition based. Yang kedua, proaktif. Yang ketiga, reliability driven. Pemeliharaan terencana. Pemeliharaan reaktif atau corrective maintenance adalah perawatan yang dilaksanakan karena adanya hasil produksi yang tidak sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dimaksud agar fasilitas atau peralatan tersebut dapat digunakan kembali dalam beroperasi, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar kembali. Pahlawan Lembur Paton 1983 menambahkan
satu jenis pemeliharaan, yaitu pemeliharaan kemajuan atau improvement maintenance yang berfungsi untuk memodifikasi, mendesain ulang, dan merubah mesin atau pesanan. Jenis dan sifat pemeliharaan reaktif. Jenisnya yaitu ada 2, darurat dan penting, sifatnya mahal, beresiko, dan strategis. Tujuan pemeliharaan reaktif yaitu mengembalikan fasilitas atau peralatan pada kondisi standar sehingga dapat berfungsi dengan normal, seefektif, seefisien, dan minimalisir biaya serendah mungkin. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemeliharaan reaktif. Yang pertama yaitu pemeliharaan rancang bangunan yang tidak sesuai. Yang kedua, keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi. Yang ketiga, kelalaian dan pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasan. Yang keempat, kondisi atau peralatan yang sudah aus akibat gesekan. Dan selanjutnya, kesalahan menjaga kondisi operasi mesin dan saat beroperasi. Akibat kerusakan yang membutuhkan perbaikan reaktif. Yang pertama, inefisiensi operator karena harus melakukan pemrosesan ulang. Yang kedua, reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Yang ketiga, rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang. Yang keempat, kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain karena produk yang gagal. Yang kelima, menurunkan kualitas produk karena produk yang gagal. Yang keenam, karyawan menjadi tidak puas karena menghasilkan produk yang gagal. Yang keenam, keuntungan menjadi semakin rendah akibat penurunnya permintaan. Adapun keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu biaya pemeliharaan yang rendah, tidak melakukan staf pemeliharaan yang banyak karena reactive maintenance hanya pemeliharaan ketika rusak saja, jadi biayanya rendah dan staf pemeliharaannya tidak banyak. Kekurangannya yaitu meningkatkan biaya pemeliharaan karena alat atau sistem tidak bekerja tanpa direncana. Yang kedua, meningkatnya biaya tenaga kerja jika melakukan lembur. Yang ketiga, biasanya termasuk biaya perbaikan atau pergantian alat. Selanjutnya, tidak menggunakan sepenuhnya potensi staf pemeliharaan. Ada kemungkinan kerusakan berikutnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan tentunya milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.